Ibadah kita sore hari ini dilayani oleh Pendeta Andri Salim, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Joko, Penatua Adi, Penatua Linda, Penatua Riza, Penatua Hendrik, dan Penatua Teddy. Penerima tamu Bapak Heru dan Ibu Yuli, lektor oleh Bapak Andrianus, pemandu pujian Saudara Jason dan Saudari Aime, pengiring pujian Penatua Cecilia and Friend. Pengisi pujian paduan Saudara Gloria, multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudara Sugeng dan Saudara Yosep. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Di tengah kegelapan dunia, kita menyalakan lilin Advent ketiga yang mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Terang. Yang membawa sukacita bagi dunia melalui karya pemulihannya yang tak terduga. Dengarlah hai umat Tuhan, kabar baik yang berkumandang. Kami mendengar dan menantikan Sang Sumber kebaikan. Lihatlah hai umat yang dikasihinya, karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Kami melihat dan menantikan Sang Sumber keselamatan. Bersukacitalah, bersukacitalah hai umat yang dipulihkannya. Kami bersukacita dan menantikan Sang Sumber sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari KK 155 Putri Sion Nyanyilah. Mari sambut
Hosiana Putra Daud, salam Raja mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di pada Minggu Advent yang ketiga ini, kita dasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, di Minggu Advent ketiga ini, kita diingatkan bahwa Yesus datang membawa pemulihan dan sukacita. Di tengah kehidupan yang penuh dinamika, apakah kita tetap percaya pada janji pemulihannya? Atau kita malah menjadi tawar hati, kehilangan sukacita, dan mempertanyakan keberadaan Tuhan? Di manakah Tuhan? Benarkah keselamatannya sungguh nyata? Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang terkadang tawar hati. Ketika pergumulan datang menghampiri kami bertanya, akankah datang pertolongan bagi diri? Adakah Tuhan mendengar doa dan seruan kami? Ampunilah kami yang terkadang kehilangan sukacita karena tak peka melihat karya-karyamu, sehingga membuat kami menjauh darimu. Ampunilah kami yang mengutamakan diri dan mengabaikan keberadaan sesama kami. Kami menutup mata bagi penderitaan, serta menutup telinga terhadap jeritan. Tolonglah kami untuk berkarya, mewartakan pemulihan dan sukacita bagi setiap insan yang lara di tengah dunia yang terluka. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku dan memohon. Amin. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah harapan.
bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Dengan berdiri marilah kita menerima berita anugerah. Tuhan telah menyingkirkan kecemasan dan duka melalui pengampunan yang Ia beri. Demikianlah berita anugerah dari Mazmur 31 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Aku hendak bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat Tuhan, marilah kita menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan saling memberikan salam damai, sambil menyanyikan bersuka citalah selalu. Bersuka citalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya jemaat Tuhan, hidup yang diperdamaikan tidak membatasi kita untuk terus juga mewartakan sukacita dan pemulihan. Dan biarlah sukacita dan pemulihan dari Tuhan bukan hanya menjadi milik kita dan yang kita rasakan, tapi juga orang-orang yang saat ini mengalami penderitaan, pergumulan. Kesitulah kita juga mewartakan sukacita dan pemulihan itu. Biar nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan melalui kesaksian hidup saudara dan saya. Kidung Jemaat 79, Maha terpuji Allahku. Maha terpuji Allah, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi, membuat wajah berseri. Mesias akan datang, ini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab yang lama didambakan. Yang dalam nista tercengkram akan dibebaskannya. Janjinya pada Abraham kini menjadi nyata. Umatnya bersejahtera, kan beribadah padanya dan hidup bagi Dia. Nabi Yohanes kau segera kan meratakan jalannya, Sang Raja yang mulia. Agar umatnya mengerti hidup kekal sentosa, yang Maha Kasih
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Marilah kita mempersiapkan diri. Di minggu Advent ketiga ini Tuhan ingin berpesan melalui firman-Nya. Dan biarlah kita boleh melengkapi rangkaian minggu Advent yang kita sudah rayakan dari 2 minggu yang lalu. Biarlah Bapak Ibu kita boleh merangkai semua makna dan kebenaran firman Tuhan itu. Bukan saja kita ingat tetapi kita melakukannya. Marilah kita mempersiapkan diri dan datang kepada Tuhan di dalam doa. Maha terpuji Engkau ya Allahku. Segala ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu, ya Tuhan sumber hidup kami. Saat ini Tuhan kami ingin sama-sama membuka hati pikiran kami. Seraya kami percaya bahwa Roh Kudus menolong setiap kami orang-orang yang rindu dan mencintai kebenaran. Supaya melalui dan di dalam diri kami kebenaran itu bukan saja kami ingat dan kami mengerti. Melainkan lebih daripada itu firman Tuhanlah yang menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di mana kami boleh menyatakan dan menghasilkan buah-buah yang baik melalui seluruh perjalanan hidup kami. Sehingga kami bukan saja menjadi orang-orang yang berkemenangan tetapi membawa dan menghadirkan kemenangan yang berasal dari Tuhan itu bagi sesama kami. Setiap kami yang hari ini dibekali oleh firman Tuhan, tidak cukup hanya kami untuk mengingatnya, tapi kami juga diajak dan dituntut untuk memberlakukannya. Karena kami adalah orang-orang yang bukan saja pendengar tapi juga pelaku firman Tuhan. Sehingga melaluinya ya Bapa, kesaksian hidup kami sungguh-sungguh akan diuji dan dinyatakan. Berfirmanlah kepada kami, dan biarlah minggu Advent yang ketiga ini memperlengkapi seluruh penghayatan kami. Kan bagaimana kami terus menantikan Tuhan seraya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan yang pertama Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Sorak-sorai ya sorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang. Menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan diselekkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tuhan, tanah pasir dan yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gestang menjadi sumber-sumber air. Di tempat segala berbaring akan, di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelagah dan papirus. Di sana akan ada jalan raya dan yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya. Para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya, dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka.
kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh kesah menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia celikkan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri sambil membacakan surat Yakobus 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Surat Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan gugur, hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Artinya kita tinggal melangkah di minggu Advent yang terakhir, yaitu minggu Advent yang keempat. Biasanya orang kalau sudah mendekati bulan-bulan Desember atau sudah memasuki bulan-bulan Desember, itu sudah pikirannya apa? Natal gitu ya. Sudah berayakan berapa kali Natal? Natal arisan, Natal kompleks, Natal kantor ya. Jadi mungkin sudah lebih dari 1-2 kali kita ya, dan suasana Natal sudah semakin meriah di mana-mana. Ya, sudah ada yang jalan-jalan lihat mal-mal yang bertebaran dengan aksesoris Natal. Ya Bapak Ibu sabar, Natal kita belum waktunya. Walaupun di sana sini kemeriahan itu sudah nampak dan kita sudah rasanya, kata orang anak sekarang bilang, vibe-nya sudah Natal gitu ya. Auranya sudah Natalan. Kita masih punya 2 minggu lagi. Minggu Advent ketiga kita baru masuki, lalu kemudian kita minggu Advent yang keempat. Sabar tidak? Sabar. Karena kalau Natal belum waktunya ya belum enak gitu ya dirayakannya. Ya Bapak Ibu, hari ini sebetulnya kita ingin sama-sama diingatkan bahwa pesan Natal itu apa sih? Orang sering bilang Natal itu membawa sukacita, Natal itu membawa kedamaian. Damai di bumi, sukacita bagi kita semua. Dan memang Natal itu jauh dari yang namanya kesedihan, duka cita dan nestapa. Tetapi ingat Bapak Ibu, sebagian saudara-saudara kita hari-hari ini jangankan merasakan sukacita, merasakan namanya kebahagiaan, damai sejahtera. Mereka yang saat ini sedang mungkin menantikan apa yang disebut pemulihan, apa yang disebut perbaikan kondisi hidup para korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Boro-boro mau memikirkan Natal, punya baju saja itu sudah bagus, makan cukup pagi, siang dan malam saja sudah bersyukur. Ya. Jadi marilah di tengah-tengah suasana Natal kita pun harus punya empati, punya rasa peduli, dan paling tidak kita bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Terlepas dari latar belakang agama atau suku atau apapun dari mereka. Tetap kalau saya ingin mengatakan Bapak Ibu kita adalah warga negara Indonesia. Tetap sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Masa sih kita enggak pernah paling tidak kita mendoakan mereka dari jauh. Paling tidak saat kita sebelum tidur, sebelum beristirahat, ingat ada banyak saudara-saudara kita, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan yang namanya ini. Pemulihan dari segi fisik, fasilitas kehidupan mereka, rumah-rumah mereka yang terbawa hanyut. Bahkan kalau saya lihat di media sosial itu, jangankan rumah, truk yang gede-gede yang ngangkut kayu itu saja, itu tumpang tindih satu sama lain. Sekuat apa arus yang membawa benda-benda seperti itu. Maka Bapak Ibu saya membayangkan ketika rumah-rumah mereka hanyut terbawa air dengan begitu kerasnya, maka saya membayangkan harapan mereka juga hanyut. Masa depan mereka pun barangkali terhempas dan mereka tidak lagi bisa berharap untuk paling tidak untuk bisa hidup seperti apa layaknya. Nah, disinilah Minggu Advent ini tidak membiarkan kita hanya asik sendiri. Minggu Advent ini juga mengajarkan kita untuk paling tidak apa yang kita bisa wartakan di dalam kehidupan sesama kita. Ya. Terlepas dari hingar-bingar dan sorak-sorai Natalan yang ada di mana-mana. Terlepas dari kemeriahan yang hari-hari ini dirayakan sebagian besar orang Kristen. Yuk kita sorot mata kita fokus pada apa yang hari ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam di sana. Beberapa orang yang membantu mereka datang ke sana, saya melihat beberapa mereka tidak bisa memendung air mata mereka.
Ketika mereka melihat dan menyaksikan sendiri secara real kehidupan suasana yang betul-betul sangat menghanyutkan, sangat miris melihat keadaan mereka. Ya, pertanyaan kita adalah di mana orang Kristen? Ya, ketika saat-saat ini memang kita serius sedang mempersiapkan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita ingat kembali 2000 tahun lalu, peristiwa Natal adalah peristiwa di mana dia lahir di dalam kehinaan. Dia lahir bukan di dalam kemegahan dan serba kecukupan. Dia lahir dalam keterbatasan. Maka sesungguhnya di tengah-tengah keterbatasan saudara-saudara kita di sana, sesungguhnya di sanalah akan harusnya lahir harapan. Dan harapan itu harus dibawa diantaranya oleh kita. Maka setiap hari Minggu, bahkan kapanpun Bapak Ibu boleh memberikan berkat yang Tuhan boleh sediakan dan berikan kepada kita. Untuk juga kita salurkan buat saudara-saudara kita di sana. Berkat Bapak Ibu tidak akan mengurangi berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Dan orang yang memberikan berkat tidak akan pernah kekurangan. Saya percaya itu. Orang yang memberi tidak akan pernah jatuh miskin. Karena apa yang dia beri dengan cinta yang tulus dan dengan keyakinan bahwa dia hidup juga buat orang lain. Pengharapan akan sukacita dan pemulihan itu, kalau saya mau mengatakan saya jadi mereka. Kalau ada hari-hari ini orang mengatakan sabar, ya emang harus sabar. Kalau harus mengatakan sabar, ya pasti yang namanya pemulihan itu akan jadi, tapi tunggu kapan dan butuh waktu untuk semua itu. Bapak Ibu, pernah nggak kita dalam satu situasi kita memang harus belajar untuk sabar? Ya, kalau kadang-kadang kita tidak sabar, belajarlah dari saudara-saudara kita yang hari ini, yang sudah sekian minggu hidup di tengah-tengah pengungsian dan makan pun mereka terbatas, bahkan mereka sudah terserang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kondisi mereka. Apakah kita masih bisa mengatakan kepada mereka, sabar ya? Coba kalau kita jadi mereka. Mungkin kita enggak butuh lagi kata-kata sabar itu. Enggak butuh lagi nasihat yang orang lontarkan ketika mereka tidak mengerti kondisi dan tidak pernah mengalami kondisi yang begitu rupa yang mereka alami. Ketika 2004 saya pernah ke Nias bersama dengan Pak Erwin, kami enggak berani ngomong apa-apa. Kami hanya bisa menyaksikan dan mencoba untuk hadir tanpa kami menyampaikan sesuatu, kecuali ketika saya pada waktu itu mimpin ibadah di tengah puing-puing gereja yang sudah jadi reruntuhan di Nias. Berita firman Tuhan harus disampaikan. Walaupun dinding gereja itu tinggal bagian belakangnya saja. Depan, samping kiri dan samping kanan itu sudah roboh. Bahkan menimpa jemaat dan menewaskan istri dan anak-anaknya. Miris sekali. Saya secara pribadi tidak bisa berkata apa-apa. Ketika melihat bahwa puing-puing ini menandakan hancurnya, sirnanya harapan. Memang kata sabar itu kata yang paling mujarab barangkali untuk mengatakan nantikanlah apa yang nantinya Tuhan akan berikan kepada kita. Apa yang Amsal katakan tentang sabar? Amsal 14 ayat 29 bilang orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah, dia akan membesarkan kebodohannya. Yesus pernah berkata, sebab dengan sabarlah kamu akan memperoleh hidupmu. Rahasia dan kesabaran adalah melakukan sesuatu dalam ketidakpastian, namun penuh dengan harapan. Terkadang inilah yang menjadi sulit. Ya Bapak Ibu, surat Yakobus mengatakan, belajarlah dari kesabaran seorang siapa? Petani. Kenapa kita harus belajar dari seorang petani? Karena seorang petani tidak pernah mengharapkan benih yang dia tabur hari ini besok tumbuh dan berbuah. Seorang petani tahu betul bahwa proses untuk mendapatkan hasil yang layak diterimanya butuh waktu dan disitulah butuh kesabaran. Kamu juga harus bersabar seperti seorang petani yang kau tahu kapan dia harus menanam dan dalam masa yang cukup panjang dia tahu kapan dia harus menuai.
Berapa banyak kita berkata, sabar sih, sabar Tuhan. Gampang ngomong sabar mah. Tetapi dalam prakteknya, sulit nggak kita bersabar? Karena ketika orang bertanya apalagi, kapan sih atau di mana sih batas kesabaran? Sabar itu di dalam bahasa satu bahasa Yunaninya adalah diterjemahkan dari kata makrotumia, atau ada juga yang disebut dengan upomone. Jadi kesabaran di sini berarti adalah keteguhan hati. Kesabaran di sini artinya juga ketekunan. Ya. Ketekunan berarti mengajarkan kalau seorang petani tidak pernah bisa tekun dan hanya selalu bertanya, kapan pohon yang saya tanam ini berbuah? Kapan buahnya bisa saya petik? Kapan buahnya saya bisa jual dan saya punya uang banyak? Maka kalau dia tidak punya yang namanya makrotumia atau pomone itu, dia tidak akan bisa menjadi seorang petani yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu, pemulihan apapun yang barangkali menjadi penantian kita, dan apa yang mungkin orang nantikan, maka kata kuncinya adalah sabar. Paulus pernah mengatakan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Maka Bapak Ibu, memang kesabaran tidak mengandaikan semua proses kehidupan itu semuanya lancar-lancar saja. Kesabaran selalu mengandaikan di dalamnya selalu ada hal yang membuat kita menghadapi tekanan hidup, menghadapi berbagai hal yang di dalamnya lahirlah yang namanya kesabaran itu. Saya baca dan saya kutip Roma pasal 5 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang keempat. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi dari mana kita punya pengharapan? Pengharapan hanya timbul dari sikap yang tahan uji. Dan tahan uji akan timbul dari ketabahan. Dan ketabahan itu hanya timbul melalui kesengsaraan. Jadi orang-orang yang punya pengharapan di dalamnya dia harus berhadapan dengan kesengsaraan. Berhadapan dengan berbagai penderitaan. Surat Yakobus adalah surat yang ditulis kepada orang-orang Kristen yang notabene adalah orang-orang Israel. Konon katanya ditulis kepada 12 suku Israel yang Kristen. Di mana mereka pada saat itu menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Yang taruhannya nyawa dan dia berujung kepada kematian. Maka pesan firman Tuhan kepada mereka adalah, sampai kapan kesabaran itu? Penulis surat Yakobus mengatakan, teguhkan hatimu sampai Tuhan datang kembali. Atau sampai kedatangan Tuhan. Bagaimana kita menerjemahkan kedatangan Tuhan? Tidak melulu kedatangan Tuhan itu diterjemahkan sebagai kiamat atau hari terakhir kedatangan ke dalam dunia. Atau hari terakhir akhir dari dunia ini. Bukan. Kedatangan Tuhan itu bisa diterjemahkan sebagai lawatan Tuhan atas kehidupan kita. Maka memang ingin mengandaikan bahwa lawatan Tuhan itu terjadi bagi orang-orang yang bersukacita di dalam pengharapan, bertekun di dalam, bersabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Ada 3 hal yang kita miliki. Pengharapan, kesabaran, dan ketekunan. Bapak Ibu, saya menganalogikan hidup ini seperti belajar dari alam. Jarang kita menemukan pohon bambu itu tumbang karena badai. Tapi yang sering kali kita temukan adalah pohon-pohon besar yang kelihatan gagah, kokoh, besar dan kuat. Tapi dia bisa tumbang. Apa rahasianya? Sebab di dalam diri pohon-pohon bambu itu ada sifat lentur. Dia tidak tahu dia tidak kuat melawan angin dan badai.
Tapi dia mempunyai sifat lenturnya. Dan lentur itulah yang disebut kesabaran. Tidak melawan. Kekuatannya ada pada kelenturannya. Daya lentingnya. Iman itu juga perlu yang namanya daya lenting. Tidak jatuh langsung pecah, tidak jatuh langsung hancur, tertiup langsung patah dan roboh. Tapi harus punya kelentingan. Makanya filsafat orang-orang Cina itu dulu tertuang dalam lukisan-lukisan. Kalau Bapak Ibu lihat lukisan pohon bambu itu tradisi dan filsafat Cinanya kelihatan sekali. Belajarlah dari pohon bambu yang punya kelentingan. Di mana di situ ada tahan uji bagi orang-orang yang punya kesabaran. Tidak hanya pasang badan terhadap masalah, walaupun kita merasa saya kuat kok, saya punya iman kok. Kelentingan itu bukan berarti kita kalah dengan keadaan. Tapi kelentingan terkadang bukan berarti kita juga tak berdaya. Tapi kelentingan menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang siap menghadapi segala kondisi apapun dalam hidup ini. Ini saya skip saja ya. Bapak Ibu sudah pernah mencoba melatih kesabaran? Ambil tuh, dibilang katanya tarik napas 5 detik dan sebagainya. Ini cuma tips saja lah, tapi boleh dilatih, boleh juga tidak. Ya, kalau lagi marah jangan marah dulu, tarik napas sekenceng-kencengnya, sedalam-dalamnya selama mungkin kalau bisa. Ya, katakan terima bahwa poin kedua katanya terima bahwa tidak semua bisa kita kontrol. Lalu lakukan hal yang lain yang lebih produktif. Yang poin ketiga tuh ya. Mana poin ketiganya? Dan yang keempat adalah ingat, apakah memang itu penting buat 5 tahun lagi, bukan buat jangka panjang. Kalau itu gak penting-penting amat, mau udahlah jangan ditanggepin. Bapak Ibu yang bikin hidup kita susah dan hidup kita biarkan menderita. Bukan karena besarnya dan beratnya penderitaan. Tapi karena cara kita melihat semua itu. Ya, kalau gak penting-penting amat ngapain dipikirin. Kalau bukan sesuatu yang itu berdampak buat hidup kita dan nanti buat kehidupan keluarga kita. Sudahlah. Karena masih banyak hal yang kita harus pikirkan. Sedikit-sedikit dipikirin, sedikit-sedikit kita overthinking, kita marah-marah. Semua gitu ya. Balik lagi cara pandang. Suatu kali ada seorang ibu yang ceriwis banget. Kalau bahasa sekarang mah julid. Punya tetangga dikomentarin terus. Suatu kali tetangganya nyuci baju di halaman, jemur baju di halaman. Bilang kepada bapaknya, Pak tuh lihat tetangga kita. Dia tuh nyuci baju bersih gak sih? Lihat aja masih kotor begitu dia udah jemur. Udah biarkan Bu. Hari kedua jemur baju lagi tetangganya. Lihat tuh, apa dia gak punya sabun apa ya? Mau beli sabun aja gak punya duit. Wah dia kepohin lagi, dia julitin lagi. Sampai kemudian si suami itu udah begitu hari keberapa sama kasusnya cuma hanya soal jemur baju. Sampai kemudian suaminya bilang ya udah. Suatu kali istrinya ngelihat tetangganya lagi jemur baju. Pak bajunya kok lebih bersih dari kemarin-kemarin ya. Ternyata mungkin dia baru punya duit beli sabun. Bu kata bapaknya, yang bersih yang kotor itu bukan baju tetangga kita. Apa? Jendela rumah kita. Ibu melihat jendela yang kotor untuk melihat orang di sana. Apapun yang ibu lihat pasti ibu akan komentar jelek. Betul? Kalau selama kacamata kita kotor melihat orang lain, sebaik apapun yang orang lain lakukan selalu kotor, selalu jelek. Bersihkan kacamatamu dulu. Coba bersihkan kacamata kita. Lepas dulu kacamata hitammu. Kalau engkau ingin melihat sesuatu jelas di sana. Karena seringkali kita begitu mudah menghakimi orang dengan kita melihat orang dengan cara pandang kita yang salah. Bapak Ibu, saya punya satu artikel yang kemarin saya juga bagikan di PA hari Kamis. Bukan artikel sini, sebuah kalimat begini. Ternyata memang kesabaran itu bagus. Ada manfaatnya. Yuk kita sama-sama lihat. Satu, manfaat kesabaran itu membuat pikiran kita jadi lebih
jernih, nggak butek. Ya butek bukan karena tanggung bulan, tapi kadang-kadang pikiran juga harus dijaga. Yang kedua, orang yang sabar itu emosinya lebih terkendali. Yang ketiga apa? Energi kita nggak kebuang percuma hanya ngurusin jemuran orang aja gitu ya. Hanya ngurusin apa yang orang lain perbuat. Yang keempat, orang yang sabar itu lebih membuka pintu solusi. Beda dengan orang yang nggak sabar. Dia menutup pintu solusi. Yang ada hanyalah dia ribut dengan keadaannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri renungan kita sore ini. Saya lupa waktu, jangan-jangan ini ya. Tidak bisa membedakan pagi dan sore. Gambar apa ini? Siapa yang gak suka dengan gambar ini? Bapak-bapak tolong. Ibu-ibu sudah berharap sekali ya. Nanti malam Natal ada diamond yang terpampang di entah anting-anting, entah kalung. Supaya lebih bright, lebih shining, lebih glowing. Nggak cukup hanya dengan skincare yang mahal, tapi ini lebih mahal daripada skincare. Ada yang ibu-ibu yang berharap dibelikan berlian oleh pendetanya, oleh suaminya. Seumur-umur saya nggak pernah punya berlian, tapi ya melihat saja juga udah cukup lah ya. Bapak Ibu, berlian ini begitu indah, betul tidak? Ngarep nggak dikasih berlian? Enggak ya, bagus. Karena bukan berlian yang membuat hidup kita bercahaya kan, tapi deposito, batangan emas itu ya. Nah Bapak Ibu, mengapa berlian begitu mahal harganya? Karena untuk membentuk berlian ini perlu proses. Banyak orang ingin hasil tanpa proses, padahal Tuhan bekerja melalui tahapan yang tidak selalu menyenangkan. Tetapi terarah dan fokus pada tujuan. Itu cara kerja Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak ingin proses, percayalah kita tidak akan seperti diamond ini. Saat hidup terasa menekan, itu bukan tanda Tuhan menjauh. Ia sedang mengerjakan sesuatu yang bernilai buat diri kita. Proses itu menyingkapkan karakter, memurnikan motivasi, dan membentuk ketahanan yang tidak lahir dari keadaan mudah. Ketika waktunya tiba, hasil dari proses itu terlihat. Bukan untuk kesombongan, tetapi untuk tujuan yang lebih besar. Tuhan tidak membuang proses yang menyakitkan. Ia memakai proses itu untuk menghasilkan kehidupan yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih berguna bagi banyak orang. Nilai yang sejati muncul karena kesediaan bertahan di dalam proses bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang dihasilkan sehingga lahirlah sebutir berlian. Kecil, tetapi dia keras. Karena memang betul-betul diproses dan ditekan dan mengalami penekanan yang luar biasa. Dan akhirnya muncullah keindahan yang tiada tara. Maka Bapak Ibu, mana ini slide terakhir? Tolong Mas Sugeng dibantu. Setiap orang yang ingin bersinar seperti diamond, tapi kadang-kadang tidak mau seorang diproses, dipotong. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang mau dipulihkan, kita orang-orang yang mau dibentuk, tapi kita sendiri tidak mau membuang karakter kita yang jelek, kita nggak mau diproses, jangan pernah kita bisa pernah jadi sebutir atau sebuah diamond. Tak akan pernah. Justru sebutir diamond, sebutir berlian hanya bisa terjadi kalau dia dipotong dan menghadapi berbagai macam proses yang tidak mudah. Pemulihan dan sukacita hanya terjadi bagi orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan. Karena saya percaya proses dari Tuhan itu bukan saja menyakitkan, tetapi juga akan membawa arah yang baik. Dan tentu akhirnya sebuah hasil dan mahakarya yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang mau dibentuk dan diproses. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Pujian akan dibawakan oleh paduan suara Gloria. Pujian ini dipersembahkan untuk Tuhan melalui ibadah kita pada sore hari ini.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dari kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapa dan jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, sore hari ini kami membawa doa-doa kami kepada Tuhan sebagai sebuah permohonan yang terus henti-hentinya kami bawa dan persembahkan kepada Tuhan, dan kami mohonkan kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kembali kami mendoakan untuk sekian banyak saudara-saudara kami yang masih mendambakan perbaikan pemulihan bagi tempat tinggal dan terutama kehidupan yang diporak-porandakan oleh keserakahan, oleh kerakusan sebagian orang yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal, membuat mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan, biarlah segala bentuk pemulihan, apapun bantuan yang terus diberikan kepada para korban bencana alam di Sumatera, Aceh, Sibolga dan juga di Padang, biarlah mereka semua ada di dalam kendali Tuhan, dan Tuhan terus boleh memberkati setiap bantuan yang terus datang untuk mereka. Segala apa yang masih terus dikerjakan, biarlah seluruh rencana dan apapun yang boleh dikerahkan untuk mereka, Tuhan yang memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk segala bantuan yang disalurkan itu boleh sungguh-sungguh tepat sasaran, dan biarlah mereka boleh mendapatkan sedikit keringanan untuk bertahan dalam hidup mereka. Bapak, kami berdoa buat warga sekitar Lumajang yang saat ini juga menghadapi dampak dari erupsi. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati setiap masyarakat yang mungkin saat ini sedang mengungsi dan membutuhkan begitu banyak bantuan. Kepadamu kami menyerahkan segala bentuk bantuan dan segala apa yang mereka terus harapkan itu boleh diberikan kepada mereka. Bapak, kami berdoa juga untuk pergumulan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa terus untuk keadaan dan kondisi serta pemulihan Ibu Julia Iskandar, Ibu Melina Lim. Kami berdoa juga untuk Bapak Mazaniat Zega. Kami berdoa untuk Bapak Oni Ingkiriwang. Kami berdoa juga untuk Bapak Pohrindra Arif. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami ini. Biarlah segenap keluarga yang terus boleh menolong, membantu dan mengarahkan segala pikiran mereka dan perhatian mereka, Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka. Bapak, kami juga masih terus mendoakan untuk proses pencarian penatua baru. Biarlah tim P3 yang sedang bekerja terus boleh Tuhan berkati dan berikan hikmat, dan juga kepada calon-calon penatua baru, biar mereka juga boleh mendoakan dan menggumuli proses pencarian penatua ini. Kami berdoa biar semua boleh dalam berkat Tuhan. Bapak, kami juga masih mendoakan terus untuk rangkaian Minggu Advent yang keempat, ibadah Natal Komisi Anak, dan seluruh rangkaian yang masih terus kami doakan dan kami terus kerjakan. Berkati panitia Natal yang masih terus bekerja, biar mereka terus boleh Tuhan berkati di dalam perencanaan yang lebih matang, yang lebih baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap pergumulan yang dialami oleh setiap saudara-saudara kami, entah itu keluarga kami, sanak famili kami, tetangga kami. Kami berdoa buat mereka yang saat ini sedang di dalam berbagai pergumulan. Tuhan, apapun pergumulan yang mereka hadapi, kiranya kasih setia Tuhan yang menopang, menguatkan mereka.
terus mereka boleh rasakan. Sehingga harapan itu boleh sungguh-sungguh ada bagi mereka. Hadirkan kami juga sebagai orang-orang yang memberi harapan di tengah orang-orang yang saat ini membutuhkan harapan dari Tuhan. Melalui kami, doa-doa kami dan segala bentuk perhatian dan cinta kasih kami, mereka boleh merasakan ada harapan yang tumbuh di tengah-tengah keputusasaan. Dan biarlah ketika kami menyambut hari kelahiran Tuhan, sungguh kami ingin menyempurnakan segala apa yang menjadi kebaikan Tuhan itu boleh terus juga kami hadirkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati perjalanan hidup kami sepekan yang akan datang. Apapun yang kami jalani bersama dengan keluarga kami, anak menantu, cucu-cucu kami, bersama dengan segala apa yang terus kami kerjakan dan bahkan di tengah pergumulan kami sekalipun, kami percaya hikmat, sukacita dan kekuatan dari Tuhan akan senantiasa memperlengkapi kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan dan kami mohon sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kini kita masuk dalam pelayanan persembahan. Umat Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan rela dan penuh sukacita seperti dikatakan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 464, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun.
Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan bait yang ketiga. Ya Allah Bapa, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Terimalah persembahan ini ya Bapa. Jadikanlah persembahan ini sebagai sarana bagi gereja-Mu untuk mewartakan pemulihan dan sukacita. Kiranya hidup kami pun menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama masih ada harapan, semua kegagalan, kesulitan, ataupun kesakitan masih dapat kita tanggung. Karena pengharapan memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Mari Bapak Ibu, umat Tuhan, nantikanlah kedatangan Kristus sumber sukacita. Karena kedatangannya membawa pemulihan bagi dunia. Pergilah dan wartakanlah. Dunia kita tak baik-baik saja. Semesta mengerang di dalam diam. Kebenaran terbungkam, keadilan terbeli, pementingan diri makin menjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Kegelapan malam makin mencekam, namun surya pagi pastikan datang. Ketakutan kan lenyap bagi orang percaya, pengharapan kita tak akan sirna. Ini
yang mengatakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya. Kita pun akan melakukannya. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta samudra yang lahir di dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan saudara, wartakanlah kasih Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup saudara. Dan biarlah berkat Tuhan akan senantiasa menaungi kehidupan kita semua. Kiranya Allah Bapa pemilik kehidupan menganugerahkan sukacita kepadamu. Kiranya Kristus sumber pengharapan memulihkanmu dari segala kesesakan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong menuntunmu menjadi pewarta kerajaan Allah ke seluruh dunia. Berkah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus besertamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Marilah kita kembali menyanyikan bersama menghadirkan harapan. Terkejut gembala karena malaikat yang wartakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya. Kita pun akan melakukannya. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta samudra yang lahir di dunia. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta samudra yang lahir di dunia. Umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak.
Kebaktian hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.